Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis sahih. Yang pertama, kita harus tahu dulu dong apa itu pengertian hadis. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpukan umat Islam hingga saat ini. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih dilihat dari segi bahasanya. Hadis diartikan sebagai sesuatu yang baru atau jadid, lawan dari terdahulu atau qadim. Sedangkan sahih dalam bahasa diartikan sebagai yang sehat atau bisa juga sesuatu yang sempurna. Kata sahih merupakan lawan dari kata sakim yang memiliki arti sakit. Hadis menjadi landasan kedua setelah Al-Quran dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Hadis sendiri merupakan segala sesuatu yang lahir atau bersumber dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan baginda Rasulullah ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Rasul. Dapat disimpulkan bahwa hadis sahih itu merupakan suatu yang baru yang bersumber dari Rasulullah yang mana memiliki kesempurnaan. Dikatakan demikian karena tidak semua hadis itu dikatakan sahih, maka yang tidak termasuk ke dalam golongan hadis sahih ada yang tergolong ke dalam hadis hasan dan ada pula yang tergolongkan dalam hadis ma'udlu atau disebut juga hadis dhaif. Hal ini berarti hadis memiliki beberapa bagian atau pengelompokan. Pengelompokan ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat mengklarifikasi suatu hadis. Syarat-syarat hadis sahih. Untuk bisa dikatakan suatu hadis itu sahih, maka hadis tersebut harus dapat memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih dengan sempurna. Syarat-syarat itu diantaranya: 1. Perawinya bersifat adil. Adil ini sendiri jika dilihat dari arti dalam bahasa Arab, adil memiliki arti sesuatu yang ada di tengah kejujuran dan berarti juga lurus. Berarti orang yang adil ini adalah orang yang senantiasa selalu jujur, tidak ada kebohongan sedikit pun dalam dirinya. Hal ini juga yang akan mendorong seseorang untuk selalu ada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurus di sini taat kepada Allah. Lurus yang dimaksud ini terjauh dari hal-hal yang buruk seperti dosa-dosa, dosa besar maupun dosa kecil, karena akan tetap berpegang kepada ketaatan. Ada juga ulama yang memberikan pendapat mengenai syarat pertama hadis sahih ini. Salah satunya ialah Syuhudi Ismail. Beliau memberikan beberapa kriteria dari perawi yang bersifat adil, diantaranya perawi hadis yang beragama Islam yang sudah berstatus mukallaf, senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam dan menjaga rumu'ahnya. Yang kedua, perawi hadisnya bersifat dobit. Dobit yang dimaksud di sini diartikan sebagai ingatan yang kuat dan penguasaan yang sangat baik terhadap hadis yang diriwayatkan. Seorang perawi yang bersifat dobit ini akan mampu menyampaikan hadis dimanapun dan kapanpun dikehendaki dengan tidak ada kesalahan sedikit pun dalam penyampaiannya. Yang ketiga adalah sanad hadisnya bersambung. Yang dimaksud dari bersambung sanadnya di sini yaitu setiap perawi yang menyampaikan hadis benar-benar menerima hadis dari perawi di atasnya atau dari perawi sebelumnya dan terus berjalan seperti itu sampai kepada pembicara hadis yang pertama. Ada beberapa hal dalam tata kerja penelitian yang biasanya dilakukan oleh ulama hadis untuk dapat mengetahui bersambung atau tidaknya sanad. Hal-hal tersebut diantaranya mencatat semua nama rawi dalam sanad yang teliti. 2. Lebih mengenal masing-masing rawi hadis terutama dalam sejarah hidupnya. 3. Meneliti dari segi kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dan rawi yang terdekat dengan sanadnya. 4. Terbebas dari ilat. Maksud terbebas dari ilat ini yaitu terbebas atau jauh dari sifat-sifat buruk yang akan membuat kecacatan dalam hadis.
Jika terdapat ilat sedikit pun akan berpengaruh kepada kesahihan hadis tersebut, meskipun hadis tersebut tidak menampakkan adanya kecacatan. Yang kelima, terbebas dari syad. Syarat yang terakhir ini mencapai kepada golongan hadis sahih adalah terbebas dari syad. Syadz ini bisa dikatakan juga sesuatu yang janggal. Maksud dari janggal di sini ini terletak pada adanya pertentangan atau perlawanan antara hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau makbul atau orang yang dapat diterima periwayatannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang lebih kuat daripadanya. Dapat dikatakan bahwa seseorang perawi tidak boleh bertentangan dengan ulama-ulama lainnya dalam hal menyampaikan Pembagian hadis sahih. Hadis sahih tergolongkan ke dalam dua bagian. Yang pertama ada hadis sahih lidati, dan yang kedua ada hadis sahih ligoiri. Yang pertama hadis sahih lidati. Hadis sahih lidati ini bisa diartikan juga sebagai suatu hadis yang murni, atau disebut juga sebagai hadis yang sempurna. Disebutkan sempurna karena hadis sahih lidati memenuhi syarat-syarat hadis sahih dengan baik, lengkap, dan sempurna. Dimulai dari perawinya yang adil, yang memiliki ingatan yang kuat dalam menyampaikan sebuah hadis, terus sanadnya yang terus bersambung sampai kepada pembicara pertamanya, dan tidak memiliki kecacatan sedikit pun dalam hadisnya. Maka jika memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu hadis, hadis tersebut tergolongkan ke dalam hadis sahih lidati. Yang kedua ada hadis sahih ligairi. Hadis sahih ligairi ini kebalikannya dari hadis sahih lidati. Jika tadi hadis sahih lidati disebutkan sebagai hadis yang murni, maka kebalikan dari murni, hadis sahih ligairi ini diartikan sebagai hadis yang tidak murni ataupun tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini yaitu disebabkan karena adanya kekurangan. Kekurangan yang dimaksud juga merupakan kekurangan dari pemenuhan syarat-syarat kesahihan suatu hadis. Jadi, hadis ini dalam pemenuhan syaratnya bisa digolongkan ke dalam hadis hasan. Namun, dikarenakan adanya faktor pendorong ataupun pendukung dalam hadis ini yang menyebabkan atau yang membuat hadis ini naik derajatnya ke dalam hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi ini semisal dalam satu hadis bisa memenuhi semua syaratnya, namun hanya satu kekurangannya, yaitu perawinya ataupun bisa perawinya yang kurang adil ataupun tidak memiliki ingatan yang kuat, yang akan menyebabkan hadis ini memiliki kekurangan dan digolongkan ke dalam hadis sahih li ghairi. Terus hadis sahih juga memiliki beberapa variasi. Disebutkan ada 3 variasi dalam hadis sahih. Yang pertama ada hadis sahih mutlak, yang kedua ada hadis sahih muqayyad, dan yang ketiga ada hadis sahih muqayyad. Untuk hadis sahih mutlak ini dikenal dan dikenal dan juga dikenalnya dalam golongan ataupun dalam ruang lingkup luas, ataupun semua orang tahu bahwa hadis itu disebut atau hadis itu termasuk ke dalam hadis sahih. Yang kedua ada hadis sahih muqayyad. Hadis sahih muqayyad ini, jika tadi hadis sahih mutlak dikenal oleh semua kalangan, dikenal oleh semua kalangan yang bersifatnya umum, hadis sahih muqayyad ini lebih khusus lagi. Hadis sahih muqayyad ini yang lebih dikenalnya di kalangan-kalangan tertentu atau di suatu golongan, semisal hanya diketahui oleh sebagian ulama, tidak menyeluruh seperti hadis mutlak. Dan yang ketiga, hadis sahih muqayyad. Hadis sahih ini lebih khusus lagi. Jika tadi ada disebutkan hadis umum yang dipahami atau dikenal oleh semua kalangan,
Terus hadis sahih muqayyad dikenal oleh beberapa golongan saja. Hadis sahih muqayyad ini beda lagi. Hadis sahih muqayyad ini dikenalnya hanya di wilayah tertentu saja. Tidak memandang golongan, tidak memandang siapa dia ataupun siapa yang mengenalnya, tapi lebih kepada tempat. Baik teman-teman, saya akan memberikan contoh dari hadis-hadis yang telah teman saya jelaskan tadi, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Nah, baik, seperti yang teman saya jelaskan tadi, bahwa hadis sahih li zatihi adalah hadis yang bebas dari kecacatan ya. Hadis yang sanadnya sambung kepada Rasulullah, dan perawinya pun bebas dari hal-hal yang buruk seperti rawinya kurang adil atau rawinya kurang amanah. Nah, itu kalau hadis sahih li zatihi itu terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Intinya hadis sahih li zatihi adalah hadis yang sempurna. Baik, contohnya yaitu Hadatsana Yahya ibnu Yahya qara'tu ala Malik an Sofwan ibnu Sulaim an Atha ibnu Yasar an Abi Sa'idil Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghusla yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Rawi Muslim. Yang artinya, telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik dari Sofwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Sa'id al-Khudri, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi yang telah balik. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu ya teman-teman, contoh hadis dari hadis sahih li zatihi. Nah, untuk hadis yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ini adalah hadis kebalikan dari hadis sahih li zatihi, yaitu hadis yang mempunyai kekurangan seperti perawinya kurang adil ataupun perawinya kurang amanah. Seperti itu ya. Yaitu contohnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta alaina ibilan biqala isi min qala is-shadaqah ila mahaliha fakana ya'khudu ba'irin bil ba'irin wasalatha. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jualah kepada kami seekor unta dengan beberapa ekor unta muda dari unta zakat sesuai dengan hitungannya. Maka ia mengambil seekor unta jantan ditukar dengan 2 ekor unta muda atau 3 ekor unta betina. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nah, hadis di atas merupakan hadis yang tergolong ke dalam hadis hasan. Namun hadis tersebut memiliki beberapa jalan, maka derajat hadis ini dinaikkan ya. Seperti itu. Nih, di sini ada riwayat hadisnya ya. Bukan riwayat hadisnya. Susunan yang meriwayatkan hadis. Saya bacakan. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Harith al-Faqih akhbarona Aliyu ibnu Umar al-Hafiz hadatsana Abu Bakar an-Nisabur hadatsana Yunus ibnu Abdil A'la hadatsana ibnu Wahbin akhbaroni ibnu Juraij anna Amr ibnu Syu'aib akhbarahu an abihi an Abdillah ibnu Umar ibnu al-Ausi. Yang artinya silsilah hadisnya itu dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr ibnu radhiyallahu anhu, adalah silsilah hadis yang hasan. Dari riwayat tersebut merupakan hasan. Jika digabungkan perawinya maka saling menyatu dan hadis ini dinaikkan pangkatnya menjadi hadis sahih li ghairihi.
seperti itu.